Salam Immanuel bagi kita semua. Jadi saudara, lihat saya sekarang dalam pakaian apa ya? Topi, sebenarnya ada pakaian bagus sekali. Terima kasih Pak Arga yang sudah meminjamkan pakaian ini. Terima kasih karena sore-sore datang, karena menganggap bahwa ibadah multicultural ini adalah bagian dari kebudayaan yang memang kita harus terus kembangkan. Syukur kepada Tuhan karena ibadah-ibadah seperti ini membawa suasana-suasana kita kembali mengingat apa-apa yang ada di daerah, apa-apa yang ada di tempat kita sebagai satu kekayaan yang luar biasa. Bukan hanya suasana tetapi juga orang-orangnya. Nanti kita akan saya akan sharing sedikit tentang salah seorang tokoh yang ada di Sulawesi Utara. Syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Teks ini sengaja diambil dalam kaitan dengan apa makna saya, saudara, kita sebagai gereja untuk menghadirkan anugerah Tuhan. Kita sudah mendapat anugerah. Sekarang anugerah itu harus kita sebarkan, kita share, kita bagikan juga kepada orang lain. Firman Tuhan katakan hari ini, dalam perjalanannya ke Yerusalem, artinya Yesus di ayat yang ke-11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan, dalam bahasa Inggrisnya border. Jadi perbatasan Samaria dan Galilea. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. Jadi kata border ini penting bagi kita. Saya memfokuskan khotbah hari ini dalam ayat yang pertama, ayat ke-11 ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dalam konteks perjanjian lama, seperti Bapak Ibu tahu bahwa kusta itu bukan hanya berkaitan dengan sakit ya. Orang kusta itu bukan hanya tentang persoalan dia sakit, tapi ini juga terkait dengan persoalan religiusitas, keagamaan. Karena orang yang kusta dalam perjanjian lama itu bukan hanya dianggap sebagai orang sakit, tetapi juga dianggap sebagai orang berdosa. Nah, ini problemnya. Jadi bukan, kalau orang terkena kusta, dia bukan hanya dianggap sebagai orang yang sakit, tapi juga dianggap sebagai orang berdosa. Dan oleh sebab itu hukumnya sangat keras. Harus disingkirkan, harus dikucilkan, harus dilokalisasi di suatu tempat. Tujuannya untuk apa? Agar penyakitnya tidak terjangkit. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya ada bahasa yang lebih mungkin bahasa yang lebih religius pada saat itu, agar dosa-dosanya juga tidak menjangkiti yang lainnya. Saat ini mungkin kita nggak setuju dengan konteks yang seperti itu, tapi begitulah suasana yang terjadi pada saat itu. Waktu Yesus berjalan dari Samaria ke Galilea, di perbatasan dia berjumpa dengan 10 orang kusta. Kalau saudara mau membaca lengkap mengenai peraturan imam-imam dan segala sesuatu yang terkait dengan hal orang kusta ini, coba baca di Imamat 14 ayat 1 sampai 54. Tidak usah dibaca di sini, tapi catat itu dan saudara baca. Saya sendiri agak mumet itu bacanya itu. Karena untuk orang menjadi tahir, dia harus, yang ngecek itu harus imam, bukan tabib, tapi imam. Cek, datang ke sana, kemudian cek. Oh, oke, sekarang kamu bawa 2 ekor burung, dibawa, disembelih, dipercikkan, ditaruh darahnya di sini, kemudian dicek lagi, bawa ke perkemahan, tapi di perkemahan tidak boleh gabung dulu sama umat, harus di luar selama 7 hari, hari ke-8 baru dicek lagi sama imam potong lagi burung, kemudian darahnya dipercikkan lagi. Mumet sekali. Itulah sebabnya kita bisa memahami Yesus katakan kamu pergi kepada imam, karena yang berhak mengecek untuk itu tahir atau tidak pada saat itu adalah imam. Jadi pergi, kamu sudah pergi kepada imam, di tengah jalan tahir, bersih, clean. Tapi saya ingin mengajak kita hari ini, biasanya khotbah-khotbah tentang teks ini terkait dengan si orang kusta. Kita senang ya kalau khotbah tentang
tentang bagian ini. Lihat, 10 orang kusta disuruh kepada imam, dia kembali, yang kembali hanya satu, yang kembali mengucap syukur hanya satu. Oke, khotbah itu pasti sudah banyak sekali disampaikan kepada kita. Tapi saya ingin melihat lebih pada perspektif tentang Yesus. Saya menekankan pada ayat yang pertama tadi, perhatikan kata perbatasan, border. Khotbah hari ini memfokuskan pada pribadi Yesus. Perhatikan kata border. Itu artinya apa? Perbatasan. Itu berarti ada di pinggiran. Di satu tempat di mana orang akan sulit untuk menjangkau ke sana. Itu berada di pinggiran. Artinya lokalisasi orang kusta itu berada di pinggiran daerah atau berada di tempat yang jauh. Yesus harus melewati daerah itu, daerah di mana orang tidak ingin melewatinya. Siapa yang mau melewati tempat itu? Dalam konteks perjanjian lama, karena mereka udah ditaruh di sana, ditaruh di pinggir, ditaruh di tempat yang terpencil, dan orang tidak mau lewat ke sana. Tentu ini resiko ketika Yesus ada atau melewati tempat itu. Mungkin saudara mengatakan, atau saya mengatakan bisa berspekulasi, karena dia Yesus, tentu dia bisa menyembuhkan dirinya. Karena dia Tuhan, maka dia bisa menyembuhkan dirinya. Tapi tentu ia tidak berjalan sendiri. Meskipun tidak dituliskan di sini dia berjalan rame-rame, tapi saya tahu pasti bahwa dia berjalan juga dengan murid-muridnya. Murid-muridnya mungkin sudah berspekulasi sebelum sampai ke sana. Dia bilang, waduh ini daerah bahaya ini. Ini daerah yang akan memberikan atau menjangkitkan penyakit. Mungkin murid-murid berdebat pada waktu itu. Aku tidak mau lewat sana, tapi Yesus bilang, enggak, kita harus lewat tempat itu. Kita harus melewati tempat itu. Tempat yang penuh risiko. Tempat yang tidak nyaman. Tempat yang tidak orang suka untuk melewatinya karena di situ ada penyakit, di situ ada dosa, di situ ada segala hal yang tidak baik. Dan benar, ketika Yesus melewati tempat itu, mereka bertemu dengan 10 orang kusta. Dan yang menarik, bagaimana sikap orang kusta ini ketika menyapa Yesus? Mereka datang dan mendekat kepada Yesus? Tidak. Teks mengatakan mereka berada jauh dari Yesus. Mereka tahu diri. Orang-orang yang dianggap berdosa itu tahu diri. Orang-orang yang dianggap tidak berguna, sakit, orang-orang yang dianggap dikucilkan, tahu diri. Saudara, saya mau mengatakan ini kepada kita hari ini dengan melihat teks kepada Yesus atau melihat teks ini berfokus pada Yesus. Saya mengajak kita melihat peran Yesus yang melewati batas-batas budaya, sosial, bahkan konteks keagamaan yang ada pada saat itu. Yesus terlalu berani melewati batas-batas itu semua. Dia terlalu berani untuk menuju satu daerah yang dianggap penuh risiko. Yesus yang berani melewati atau menuju daerah yang secara budaya, sosial, bahkan religius tidak aman, penuh risiko, berbahaya, dan berdosa. Tetapi justru di daerah itu, dalam peristiwa 10 orang kusta, di sanalah terjadi anugerah, yaitu pentahiran. Di daerah yang penuh risiko, di daerah yang penuh dengan dosa yang dianggap demikian, tapi justru di sanalah terjadi anugerah. Saya mau mengatakan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, anugerah keselamatan Tuhan itu dapat terjadi. Bahkan di daerah yang dianggap tidak ada anugerah sekalipun, seperti lokalisasi para kusta pada zaman itu yang dianggap tempat yang sangat riskan untuk mendatangi, anugerah itu pun dapat terjadi. Persoalannya yang sering muncul adalah justru kita senang, ini sebuah refleksi yang bagi saya sangat dalam. Persoalan yang sering muncul adalah justru kita senang
untuk membuat batasan-batasan atau border-border kita sehingga anugerah itu justru tidak terjadi. Mungkin saat ini kita berada di lokalisasi yang tidak penuh risiko. Kita duduk nyaman, kita enak di sini, di rumah dan sebagainya. Seperti tidak penuh risiko seperti tempat para kusta pada zaman itu. Tapi justru kita sering membuat risiko-risiko yang artinya sama dengan membatasi anugerah Tuhan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berada di tempat aman yang tidak penuh dengan risiko, tetapi membuat risiko. Sedangkan Yesus berada di tempat yang tidak aman, yang penuh risiko, tapi menghadirkan juga anugerah Tuhan. Jangan katakan karena dia Tuhan maka dia mampu berbuat seperti itu. Saya mau mengatakan kepada kita semua, jangan katakan karena dia Tuhan maka dia mampu berbuat seperti itu. Siapapun dari antara kita di sini, saya dan saudara, harusnya kita mampu menghadirkan anugerah Tuhan dalam lingkungan kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan bergereja yang ada, yang saat ini kita ada. Anugerah itu dapat berupa menghadirkan cinta kasih. Ketika banyak orang telah kehilangan cinta kasih di antara mereka, anugerah itu bisa berupa kehangatan dalam bertutur kata. Ketika perkataan-perkataan keras terjadi, anugerah itu bisa mewujud dalam perdamaian. Ketika pertengkaran terjadi di antara kita, suami, istri, anak-anak, mertua, antar tetangga, apa saja. Anugerah itu berupa pujian kepada orang yang memang layak mendapat pujian. Terkadang kita sudah nggak bisa lagi memberi pujian kepada orang yang memang sudah melakukan sesuatu yang baik. Dan banyak hal yang saudara dan saya dapat hadirkan sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin sharing tentang seorang perempuan pahlawan dari Sulawesi Utara. Kita selalu ingat nyanyian Ibu kita Kartini, ya. Kita tahu dia adalah seorang pahlawan emansipasi wanita. Tapi saya nggak tahu, adakah orang yang menciptakan lagu untuk Maria Walanda Maramis? Pernahkah saudara mendengar atau membaca sosok ini? Hah? Belum? Pak Ari gara-gara kepala belum? Maria Walanda Maramis, pahlawan wanita emansipasi dari Sulawesi Utara, sejaman dengan R.A. Kartini. Tokoh emansipasi wanita di Indonesia bukan hanya Kartini, yang sejaman dengan dia. Maria Walanda Maramis, Marta Tiahahu, ini satu dari Ambon. Di Bali di era Kartini ada begitu banyak tokoh-tokoh pergerakan wanita. Tapi saya mau kasih ingat tentang Maria Josephine Catherine Maramis, yang dikenal lebih dengan Maria Walanda Maramis. Ketika umur 6 tahun, kedua orang tuanya meninggal dan dia diasuh oleh pamannya, Pam Rotin Sulu. Rotin Sulu ini punya Bu Anu ya? Iya. Dia diasuh oleh keluarga ini dan kemudian hanya sampai sekolah dasar. Hanya sampai sekolah dasar, tetapi dia punya banyak pergaulan karena dia berteman dengan seorang pendeta yang ada di sana, pendeta Belanda. Dia berteman dan wawasannya menjadi sangat luas. Dan pada waktu itu, saya kira sejaman dengan era Kartini bahwa keadaan perempuan pada waktu itu tidak menjadi yang utama. Bukan hanya di Jawa, tetapi juga ada di Sulawesi Utara. Dan yang menarik bahwa Maria Walanda Maramis ini justru memperjuangkan hak-hak wanita itu untuk wanita di Sulawesi Utara yang dianggap masih sangat rendah hak-haknya. Dan dia berjuang luar biasa. Dia menghadirkan anugerah bagi perempuan-perempuan Sulawesi Utara.
adalah bahwa dia membentuk satu organisasi namanya PIKAT. Kalau ibu-ibu itu pasti tahu. PIKAT ini adalah, saya menarik sekali singkatannya, percintaan ibu kepada anak turunannya. Percintaan, jadi dipakai istilah percintaan ibu kepada anak turunannya. Ini Pak Herdi udah connect sekarang, udah mulai dapat. Ya. Dia membuat organisasi ini, dan yang menarik adalah bahwa organisasi ini ternyata setelah dicek, setelah saya coba, itu bukan hanya berada di Sulawesi Utara, tapi dia tembus keluar sampai ke daerah-daerah di sekitar Sulawesi Utara, Sangir, Talaut, Gorontalo, Poso, Motoring, daerah-daerah Tondano dan seterusnya. Dan yang menarik sampai ke Jawa, Jakarta, Kalimantan, Batavia itu Jakarta, Bandung, Bogor, Cimahi, Magelang, Surabaya, Balikpapan, Sangu-Sangu, dan Kota Raja. Saya nggak bisa membayangkan ini. Seorang perempuan, Maria Walanda Maramis, bisa mengorganisir sebuah kegiatan, sebuah organisasi yang bisa tembus sampai keluar Sulawesi Utara, keluar dari Minahasa, sampai mungkin ini sudah bagian dari seluruh Indonesia, begitu menurut saya. Dan ini tidak dilakukan oleh Kartini, kan? Dia tembus ke Belanda dengan surat-suratnya, tapi dia tidak tembus sampai ke mana-mana. Jadi itu menarik. Kalau kita bicara tentang tokoh emansipasi wanita itu, sebenarnya tokoh-tokoh Indonesia Timur itu juga sangat berperan. Sayang dia meninggal di usia yang sangat muda. Dia meninggal di usia 45 tahun dengan terakhir jabatannya sebagai anggota Foxtrot. Salah seorang wanita yang bekerja sebagai Dewan Perwakilan DPR pada waktu itu, kalau sekarang dibandingkan saat ini, itu dia adalah salah satu tokoh yang ada di Foxtrot, yang tidak mungkin terjadi pada waktu itu. Dan dia juga menjadi pelopor untuk sekolah perempuan muda yang pertama, sekolah yang keterampilan. Dan ini tersebar akhirnya kemana-mana untuk dijadikan contoh bagi atau platform bagi gerakan pendidikan perempuan di Indonesia. Maria Walanda Maramis, saya berharap saudara mengingat nama ini, sudah menjadi tokoh ataupun pahlawan nasional. Ada beberapa tokoh perempuan di Sulawesi Utara, tapi tokoh ini telah menghadirkan anugerah bagi perempuan di Sulawesi Utara pada zamannya dan hingga saat ini. Saudara, pertanyaan saya adalah apa anugerah-anugerah Tuhan yang kita hari ini harus hadirkan dalam kehidupan kita? Kalau Maria Walanda Maramis melakukan itu mungkin terlalu besar bagi kita melakukannya. Hari ini saya cuma mau mengajak kita, mari kita hadirkan anugerah itu dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga secara umum, secara khusus. Saya mau mengajak kita, ayo keluarga-keluarga Immanuel, ayo kita menjadi keluarga-keluarga yang menghadirkan anugerah. Apakah itu damai, sukacita. Jangan menjadi keluarga-keluarga yang menghasilkan kekerasan, suara keras, konflik dan sebagainya. Anugerah ada bagi kita, dan hari ini Tuhan mau kita jadikan hidup kita menjadi anugerah. Kadang-kadang kita harus penuh resiko seperti Yesus yang masuk ke border lewat itu. Kita berada di ruang nyaman. Kenapa kita tidak menghadirkan sebuah anugerah atau anugerah-anugerah dalam hidup kita? Yesus melakukannya, Maria Walanda Maramis melakukannya. Tapi hari ini mewakili kita semua, saya tahu saudara sudah menghadirkan anugerah-anugerah itu bagi kehidupan saudara di tengah-tengah kehidupan keluarga atau tempat pekerjaan. Tapi saya tadi pagi menelpon Oma Manu. Oma, saya ingin Oma hari ini mewakili kita semua, menceritakan tentang apa yang Oma sudah anugerahkan bagi banyak hal. Tapi hari ini kita mau dengar tentang pekerjaannya Oma. Di tengah-tengah pekerjaannya,
dia menghasilkan anugerah, sama saudara juga pasti sudah menghasilkan itu. Tapi hari ini saya ingin Oma mewakili kita. Kita dengarkan satu cerita singkat dari Oma, 5 menit mungkin Oma bisa menceritakan itu. Silakan Oma. Oma mau di mana? Di sini atau di mana? Boleh. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya dimintakan oleh Bapak Pendeta Petrol untuk menceritakan sedikit pengalaman saya sebagai teman orang tua di nursing home. Terima kasih Bapak Pendeta untuk kesempatan ini. Ya, saya mau cerita sedikit. Memang pekerjaan yang saya jalani sekarang ini sungguh ya pekerjaan yang freelance yang santai menemani nenek-nenek itu kan ya, namun membutuhkan pengertian dan kesabaran, ketenangan, keteguhan bersama nenek-nenek itu kan, karena saya juga sudah nenek-nenek. Kalau saya pikir, aduh, umurnya tidak berapa jauh bedanya kan. Dia umur 90-an lebih, saya 80. Jadi saya pikir, ya Tuhan, Tuhan kasih saya pelayanan ini, saya anggap pelayanan ya, bagi orang tua ini yang hati rasanya teman seperti sister saja begitu ya. Jadi ya kalau nenek-nenek itu kadang-kadang pikirannya kan mau dibilang pikun ya, tapi tidak, jadi suka lupa begitu. Jadi kita perlu sabar. Kalau kadang-kadang dia marah yang tidak ada sebabnya, kadang-kadang dia terus naik pitam marah begitu, go to hell, kadang-kadang dia semua dia semua segitu. Excuse me, what do you say? Go to hell, what I'm doing? No, okay, you go to hell, go to hell. Oh no, man, I don't want to go to hell. Langsung dia sudah ya, terus I just one thing that I want to do. I want to go to heaven. You want to go to heaven with me, okay? Oh no, it's heaven. Terus dia tenang ya, oke. Terus tugas saya hanya accompany dia kan. Jadi menemani dia di dining room, dia makan, kita lihat apakah dia makan atau dia tidak makan. Kalau dia tidak makan, ya saya bantu menyuapinya. Kalau dia makan sendiri, that's fine. Ya, terus setelah itu, kalau weathernya nice, saya harus menemani dia untuk get some fresh air di luar kan. Sit in the sun, dia suka gitu. Terus teman-teman yang lain, dan dia namanya Miriam. Hi Miriam, hey, who's calling me? Dan saya lagi, that's your friend. She knows you. That's why she called you. Oh, I don't know her. Ya, oke, that's fine. Sudah begitu, lalu nanti ada atraksi dari nursing home itu kan, ada performance di social hall. Kita boleh ikut. Itu senangnya kita boleh ikut. Kalau nurse-nurse itu hanya mendrop nenek-nenek itu di performance itu, ada musik, ada dancing gitu, happy hours gitu. Tapi mereka harus bertugas lagi toh. Jadi saya boleh ikut, jadi saya tidak nikmati gitu. Hari-hari ada saja yang datang volunteer untuk menghibur nenek-nenek itu. Jadi terus ya senang begitu. Jadi nenek-nenek ini kadang-kadang juga ada rasa sakit-sakitan toh. Nanti linu ini, linu itu, nanti sakit kepala, nanti sakit perut, begitu-gitu kan. Jadi saya satu kali kalau itu, call the nurse, okay, get some medication for you. Itu oh no, gitu. Dia nggak suka medication. Terus mau kemana ya? Go on the bed, gitu. On the bed, gitu. Go on the bed. Jadi dia mau tidur, oke tidur. Lama-lama saya bilang,
Terus Eka juga karena waktu Eka ada, Eka suka teman minum. Eka bilang, Mam, kita ceritain tentang Tuhan Yesus. Kita cerita sama nenek-nenek ini supaya dia juga tahu tuh ya ada Tuhan Yesus yang nanti bisa kan. Kalau dia kan selalu God, Abraham, Allah Abraham, Allah Isaac, Allah Yakub, gitu kan dia bilang itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, mereka itu terus ya terus kita itu terus cerita ini, you know Jesus, yeah, if you still have pain, if you're in pain, call Jesus, okay, let's pray Jesus, and He will help you, He will heal you, okay, if you believe in Jesus. So, itu kan, terus, but Jesus, dia gitu orang, I know Jesus, dia bilang gitu. What did you say, Jesus? Jesus is my Lord, Jesus is my Lord, dia bilang gitu kan. I believe in Jesus, and He is our shepherd. He can do everything if you call Him to heal you in your sickness, and when you're sad, He will make you happy. Wow, Jesus. You know, Jesus is the son from Joseph, you know? Jesus is Joseph's son. He is a carpenter's son, the father. And he is a human being like me. What did you say? He is Lord. Oh my gosh. Tapi bilang ya, but he is my Lord. Kita bilang itu Mbak Eka juga ya. Jesus is Lord, Miriam. One day, if you say, call Jesus, okay? And you will see the miracle. Oh, okay. Alright, this. Lama-lama terus begitu. Oh, dia sakit-sakit. Terus kok dia marah-marah lagi, dia selalu bilang, go to hell. Terus Miriam, why did Jesus go to hell? You know, Mary, I'm in hell right now. Dia selalu, what did you say? Dia still alive. Tapi ya dia namanya gitu. Itulah ya pengalaman itu dan memperkenalkan Tuhan Yesus pada seorang Jewish. Memang mereka belum bisa karena mereka masih menantikan the Mesias ya, Mesias yang mereka nantikan. Dan dia bilang juga, you know, the Messiah. Jesus is the Messiah. Yeah, dia bilang, the Messiah is not a poor man. He is the Almighty God. He is rich, and He is coming dengan kemegahan, begitu. Dengan kemegahannya dia akan datang bukan dengan seorang yang miskin di palungan. So mereka itu belum mau tahu itu, jadi mereka masih menantikan. Tapi suka dukanya memang senang untuk melayani orang tua itu. Saya pikir aduh hanya kita duduk-duduk sama dia kan, kalau santai di luar, kalau ada musik itu. Satu waktu yang terakhir ini ya, satu waktu memang kadang-kadang kita mengantuk juga. Ya, kalau di luar memang segar ya gitu, ada cerita. Tapi kalau sudah di kamar, lalu dia sudah di tempat tidur, dan saya bisa duduk di sebelahnya kalau kita baca-baca. Lama-lama saya juga tertidur. Tertidur sangat sekali, tertidur kan. Sampai dia panggil-panggil, aku nggak dengar. Dia panggil-panggil, Mary, saya nggak dengar kalau dia panggil. Saya masih tidur. Aduh, saya pulas sekali. Akhirnya dia sambil berteriak, help. Kan Yesus pada mengatakan help. Saya baru kaget banget. What happened? Where are you? Saya bilang, I'm sorry, I'm sleepy, I'm just sleepy. Oh ya, okay, I'm sorry, okay, let's stop. Okay, what do you want with it? Terus dia mau minum, minta minum. Ya Tuhan, ampuni saya orang tua ini membangunkan saya, jadi ya itulah ya, tapi memang saya itu
bersyukur bahwa Tuhan kasih saya pelayanan. Saya anggap itu satu pelayanan. Saya selalu mengucap syukur pada Tuhan. Saya selalu juga berdoa untuk para orang tua itu, karena mereka memang, apalagi yang anak-anak jauh ya, yang hanya datang 1 bulan sekali menengok. Ini yang saya jaga ini hanya bertelepon saja anak-anak.